Oke, kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Kali ini saya akan belajar tentang standar penerimaan obat dari Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Per BPOM nomor 24 tahun 2021. Jadi di Per BPOM nomor 24 tahun 2021 ini membahas tentang pengawasan pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian. Di fasilitas pelayanan kefarmasian pastikan ada proses penerimaan. Apa saja sih yang harus diperiksa dalam proses tersebut? Ya, kita mulai belajarnya. Untuk proses penerimaan harus berdasarkan faktur pembelian atau SPB. SPB ini adalah surat pesanan barang ya kalau di apotek. Kemudian LPLPO ini kalau di puskesmas ya. Jadi kalau SP ini di apotek, kalau LPLPO ini punyanya puskesmas. Kemudian hanya dapat melakukan penerimaan yang ditujukan untuk Fasiankes sesuai SP atau LPLPO. Kemudian penerimaan ini harus dilakukan oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian penanggung jawab. Nah, bila apoteker atau TTK penanggung jawab berhalangan, dapat didelegasikan ke tenaga kefarmasian. Ada surat pendelegasiannya. Bila apoteker PJ puskesmas berhalangan, ya kalau ini posisinya di puskesmas, didelegasikan ke TTK atau tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya. Baik, untuk yang diperiksa apabila barang datang ya, dilihat kondisi kemasan dalam keadaan baik atau tidak. Kemudian kesesuaian obat yang diterima, ini disesuaikan dengan surat pesanan. Surat pesanan ya, kalau di apotek, kalau di puskesmas disesuaikan dengan LPLPO. Yang ketiga adalah kesesuaian obat yang diterima dengan faktur. Untuk khusus produk rantai dingin, cold chain produk atau vaksin ya, harus diperiksa kondisi cool box dan catatan pemantauan suhu saat diterima. Untuk pendistribusian vaksin ini kan perlu cool box ya, perlu rantai dingin. Itu juga dilengkapi dengan pemantau suhu ya. Jika produk rantai dingin atau cold chain produk dilengkapi dengan vaksin vial monitor atau VVM ya, dilakukan pemeriksaan kondisi VVM saat diterima. Ini lebih spesifik lagi tentang VVM ini. Kemudian saat kita memeriksa barang ya, kondisi kemasan baik, barangnya sesuai ya, sesuai dengan faktur, ini langsung tanda tangan di faktur atau LPLPO atau di SPB ya. Kemudian diberi nama, nomor SIPA atau SIP-3, kemudian distempel. Bagaimana kalau barangnya tidak sesuai ya? Di sini yang dimaksud tidak sesuai adalah ketidaksesuaian nama produsen, nama pemasok, nama obat atau bahan obat, jumlah, kekuatan, sediaan, dan isi kemasan. Maksudnya salah satu contohnya itu kalau pesan amoksilin yang 500 mg, barangnya datang kok amoksilin yang 250, berarti itu kan juga termasuk sudah tidak sesuai. Jadi solusinya adalah produk dikembalikan. Kemudian ketidaksesuaian nomor batch atau tanggal kadaluarsa, ini perlu dikoreksi lebih lanjut untuk nomor batch atau tanggal kadaluarsa ini. Kemudian dikoreksi dan dikonfirmasi ke pemasok. Apabila tidak sesuai ya dikembalikan lagi, begitu. Sangat mudah dalam proses penerimaan ini. Untuk per BPOM-nya bisa diunduh di
link deskripsi ya.